Walaupun mungkin ya masih susah meninggalkan riba. Sholat jangan ditinggalkan. Mungkin masih suka nongkrong dengan teman-teman yang nggak jelas, yang menyeret kepada dosa-dosa. Amal soleh jangan dilupakan. Yang insya Allah Ta'ala ketika seorang hamba dia memulai untuk melakukan amal-amal soleh, ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan dia dari lingkungan yang buruk. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Masya Allah, berarti salah satu sunnah para sahabat pun mungkin bisa disebut seperti itu ya, ketika hanya menggantungkan kebutuhannya kepada Allah dan melakukannya dalam sholat. Dengan sholat, mediatornya atau medianya adalah sholat. Sholat. Maka siapapun dia dan apapun keadaannya, ayo mulai sholat dulu aja lah gitu. Sambil tadi akidah diperbaiki, sholat juga dilakukan, dijaga. Walaupun harus mungkin masih STMJ ya, tadi kita singgung. Iya benar, Ustaz. Sholat terus, maksiat jalan. Untuk awal-awal kita maklumi. Di awal-awal mungkin sholat terus, maksiat jalan. Tetapi insya Allah kalau ST-nya terjaga, sholat terus, maksiatnya akan di counter ya. Akan dan berhenti. Harus yakin gitu kalau sholat adalah sebuah proteksi dari untuk berbagai macam keburukan. Itu Allah yang akan langsung menyelamatkan. Jadi ini tidak tabu untuk orang-orang yang mungkin ya di luar sana, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang Ustaz 30 tahun Ustaz saya nggak pernah sholat, maksiat terus, tapi saya muslim, saya pengen baik. Sholat gitu ya. Betul, sholat. Kita rangkul semua untuk sholat. Ya. Yang masih ahli riba, ajak sholat. Insya Allah dengan sholat dia bisa meninggalkan riba. Yang masih ahli ahli musik ya, kita rangkul, ajak sholat. Dengan sholat insya Allah dia bisa meninggalkan musik. Yang masih macam-macam maksiat ya, keharaman-keharaman, kita ajak sholat ya, sambil memperbaiki akidah mereka. Insya Allah sholat menjadi sebab terbesar Allah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Masya Allah, Ustaz. Oke Ustaz, ini motivasi untuk ingin yang mulai bertobat, mulai menjadi baik. Kita ini pengen baik, pengen berubah, gitu Ustaz. Tapi udah kadung banyak banget kesalahan gitu Ustaz. Salah sama orang tua, nggak pernah nurut gitu Ustaz. Motivasinya apa Ustaz? Barakallahu fiikum. Dan sebuah kesempatan disebutkan riwayat oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lail al-mudlim." Segeralah kalian cepat-cepat untuk beramal. Ini pesan Rasulullah. Sebelum datangnya fitnah. Fitnah artinya ujian, godaan. Sebelum datangnya fitnah yang banyak, ujian yang banyak, godaan yang banyak, seperti potongan-potongan malam. Karena yang namanya ujian dan godaan itu, semakin kuat iman kita, semakin berat ujiannya. Semakin bertambah ilmu agama kita, semakin takwa kita bertambah, semakin berat tuh godaannya. Nah, sebelum fitnah-fitnah itu datang, kata Nabi, segera beramal soleh sebanyak mungkin. Tentunya sesuai dengan ilmu yang benar ya. Karena fitnah itu akan datang seperti potongan-potongan malam. Kalau kita perhatikan potongan malam, Kang, awal malam kan tidak terlalu gelap ya. Iya benar. Bertambah malam, bertambah gelap. Terus sampai pada tengah malam sangat pekat, sangat gelap seperti itu. Fitnah, ujian, godaan hidup pun datang kepada kita seperti itu. Bertahap ya. Awalnya mungkin ya kecil lah ya, godaannya kita bisa menepis gitu. Tetapi lambat laun terus datang fitnah, godaan yang lebih besar. Maka di sini kalau kita bersegera beramal soleh dengan ilmu yang benar, kita akan memiliki iman yang kuat, takwa yang kuat, sehingga tadi godaan dan fitnah ujian yang besar itu kita bisa melewatinya. Dan kata Rasulullah, kata iman dan takwa. Dan kata Rasulullah, lanjutan hadisnya, ada seorang yang dia di pagi harinya mukmin, sore hari berubah menjadi kafir. Sebaliknya, dia di pagi hari atau di sore hari beriman, kemudian di pagi harinya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Di mana dia rela menjual agamanya, akidahnya, dia menjual Islamnya, dia menjual iman dan surganya hanya dengan secuil dari bagian dunia. Berarti dalam hal ini bukan berarti dia pindah agama, Ustaz, tapi dia ini menggambarkan gitu. Saking berat dan besarnya atau dahsyatnya ujian, godaan atau fitnah itu, gitu. Maka untuk beramal ini jangan dinanti-nanti, takut keburu mati.
Ini bahasa orang kita ya. Untuk beramal soleh, untuk berilmu agama yang benar, jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Kalau Kang Azri mungkin dengar orang Sunda bilang, untuk kebaikan itu ulah diengke-engke. Bisika buru jadi bangke. Pernah dengar ya? Buru mati. Kalau sudah mati kan nggak bisa apa-apa. Ini yang pertama. Kemudian, agar kita bisa selamat dari ranjau-ranjau maksiat dan dosa, karena kan dosa itu setiap kali dilakukan oleh seorang hamba menyebabkan ada titik hitam di hati. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa atau maksiat melainkan nukitat, akan dititikkan dalam hatinya nuktah saudah, satu titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, semakin banyak pelanggaran syariat Allah dan Rasulnya, semakin banyak titik-titik hitam, sampai bisa jadi kelam, ya, gelap tuh hatinya. Dan ini bukti bahwa ada orang yang hatinya tertutup dengan noda hitam tadi, ya. Seperti misalkan ketika seseorang dia melihat aurat lawan jenisnya, tetapi dia tidak terpengaruh. Oh, tidak terpengaruh, betul. Ya, mungkin pernah ya Kang Azri menemukan seseorang, dia bilang nggak ngaruh aja buat saya mah. Iya, gitu. Biasa aja, biasa. Tersingkap aurat lawan jenis, dia bilang, seperti ini mah nggak ngaruh gitu. Itu bukan karena imannya kuat, bukan karena takwanya yang besar, tetapi hatinya sudah tertutup, hatinya sudah kelam, ya, sudah hitam gelap. Naudzubillah. Iya. Namun ketika hamba tersebut beristighfar, bertobat kepada Allah, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ampuni dosaku, aku bertobat kepadamu, maka akan dibersihkan satu titik. Setiap beristighfar dibersihkan satu titik. Sehingga dengan istighfar dan taubat ini masih ada kesempatan dan kemungkinan untuk berubah hatinya menjadi bersih. Amin. Seperti itu. Ada kisah menarik Kang Azri, barakallahu fikum. Insyaallah ini menjadi motivasi besar untuk kita benar-benar semangat meninggalkan maksiat dan berubah menjadi melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu kala ada seorang ulama besar di zamannya bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham. Pernah dengar mungkin ya? Belum, Ustaz. Belum? Jujur, Ustaz. Masya Allah. Ada seseorang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Ulama besar di zamannya, rahimahullah. Beliau kunyahnya Abu Ishaq. Ya. Tiba-tiba suatu hari ada seseorang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham ini. Memanggil beliau, ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq. Beri aku nasihat agar aku bisa meninggalkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Ada orang awam datang ke Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, minta nasihat. Langsung to the point. Agar saya bisa meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Yeah. Berarti orang ini kan sadar. Dia tenggelam di kubangan dosa dan maksiat. Kemudian kata Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, kamu boleh bermaksiat sebenarnya. Loh, kenapa? Kaget ya? Kamu boleh bermaksiat. Tetapi jika kamu bisa memenuhi 5 syarat. Ada maksiat yang boleh tapi ada syaratnya. Semua maksiat boleh dilakukan. Oke. Asalkan 5 syarat ini bisa terpenuhi. Nice dong berarti ya. Ada celah nih Mas ya. Iya benar. Tetapi jangan senang dulu ya. Nanti kalau antum sudah tahu 5 hal ini, kayaknya nggak mungkin deh bermaksiat. Oke, boleh. Ke sana jalurnya. Oke. Jadi imam ini cerdas sebetulnya. Ingin mengajarkan kepada seseorang agar dia ini berpikir jauh. Dan agar jawaban yang disampaikan juga mengena gitu. Iya, benar. Boleh engkau bermaksiat, asalkan 5 syarat terpenuhi. Ini sampai orang ini, wahai imam ayo sebutkan apa. Yang pertama apa, sampai yang kedua apa, yang ketiga. Sampai seperti itu ya. Pelan-pelan disebutkan satu persatu. Yang pertama kata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, engkau boleh bermaksiat kepada Allah, engkau boleh melakukan dosa dengan syarat pertama, engkau tidak boleh makan dari rezekinya. Engkau tidak boleh makan dari rezeki Allah. Akhirnya orang itu bertanya, kira-kira di mana ya saya dapat makanan atau minuman atau apapun yang bisa dikonsumsi tetapi bukan dari Allah. Rezeki dari Allah. Nah, ini dia mulai diajak untuk berpikir cerdas, gitu kan? Keimanannya dirangsang untuk kuat gitu. Ini yang pertama. Gak mungkin kayaknya, gak mungkin ya bisa bermaksiat tanpa rezeki dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan engkau bermaksiat atau melakukan dosa dengan syarat engkau tidak tinggal
di negeri milik Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia menjawab sendiri. Dari timur sampai barat, dari musim rambutan sampai apa? Ada istilah seperti itu. Ini semua negeri-negeri milik Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Iya benar. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara sampai ke Timur Tengah, Saudi Arabia sampai ke Eropa, Amerika, Australia, semua buminya Allah gitu. Buminya Allah, milik Allah. Gitu. Dia berpikir makin sulit nih, gitu kan? Syarat yang kedua makin sulit. Boleh bermaksiat tetapi di negeri yang bukan milik Allah. Di atas bumi yang bukan tanahnya Allah. Gak ada kayaknya. Tapi karena penasaran tadi, dia bertanya lagi, yang ketiga apa? Yang ketiga, engkau boleh bermaksiat atau melakukan dosa dengan syarat engkau melakukannya tanpa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Makin pusing dia. Makin merasa berat. Gitu. Sedangkan Allah maha melihat ya? Allah maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Iya benar. Ada istilah kita ini ODP Kang semuanya. Orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. 24 jam setiap hari. Walaupun kita sedang tidur, Allah mengawasi kita. Diawasi KPK mungkin bisa curang-curang, bisa ngeles. Ini Allah ya. Allah yang mengawasi. Nggak bisa kita curang sedikit pun. Silakan bermaksiat tanpa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita sembunyi dan ngumpet dimanapun, Allah tahu. Allah tahu, Allah melihat. Ini syarat yang ketiga. Iya, betul. Syarat yang keempat, kata Imam Ibrahim rahimahullah, silakan kau bermaksiat dan berdosa, asalkan ketika ajal kematian datang, malaikat maut pencabut nyawa datang menghampirimu, engkau bilang kepada malaikat maut, tunggu, saya banyak dosa, saya mau tobat dulu. Kalau bisa menangguhkan kematianmu, bisa nego dengan malaikat pencabut nyawa, silakan bermaksiat. Tetapi nggak mungkin kan? Iya, dinego. Setiap manusia itu sudah ditentukan ajal kematiannya. Ajal kematian itu kalau sudah waktunya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa. Apalagi kita negosiasi dengan malaikat pencabut nyawa. Extra time dulu gitu, nggak bisa. Kayak emang main bola. Nggak bisa, ditambah 15 menit kali 2 nggak bisa. Walaupun hanya 1 detik untuk aku bertobat, nggak bisa. Benar. Ini yang keempat. Ya. Kalau bisa nego malaikat pencabut nyawa, silahkan bermaksiat. Yang kelima, kalau nanti malaikat Zabaniyah membawamu, menyeretmu untuk melemparkanmu ke dalam neraka, coba nego dia. Nego dia agar jangan melemparkan saya ke dalam neraka. Jangan menyiksa saya dengan api neraka. Kalau bisa bilang seperti itu ke malaikat Zabaniyah, silakan bermaksiat. Ini 5 syarat yang menjadi 5 nasihat emas, yang menjadi 5 kunci seseorang insya Allah bisa meninggalkan maksiat dan dosa. Dan ini sebuah fenomena bahwa ulama itu luar biasa bijaksana Ustaz ya. Bijaksana. Tidak memberikan petua yang menyeramkan gitu Ustaz. Tidak. Nggak boleh. Tetapi diajak berpikir. Iya, Masya Allah ya. Diajak untuk sadar diri. Seperti itu. 5 syarat. 5 syarat. Oke Ustaz. Nah, kalau Kang Azri bisa memenuhi 5 syarat ini, silakan bermaksiat sesuka hati. Satu aja kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Masya Allah. Tapi luar biasa Ustaz, insight di ruang tamu sekarang ini luar biasa, sangat menginspirasi, terutama bagi saya Ustaz ya, yang harus banyak menata kehidupan Ustaz untuk belajar lebih baik lagi Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan juga pelajaran bagi sobat kita di luar sana. Ustaz, barakallahu fikum. Thank you Ustaz, jazakumullah khair untuk nasihat dan obrolannya di ruang tamu Jak Sahabat. Oke, sobat kita semua, kita akan bertemu kembali bersama guru kita Ustadz Isyu di kemudian hari insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.